Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Biologi, Rombel 3, ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan kompensasi atau compensatory growth, yang mana kelompok kami ini beranggotakan Danang Saputro, Muhammad Razan, saya sendiri Rifki Aulia, kemudian Yuliani Rahayu Pramesti, dan yang terakhir ada Ahmad Syihab Bilal. Eh, untuk presentasi dimulai dari pengertian compensatory growth oleh Danang Saputro, kemudian pertumbuhan kompensasi pada hewan oleh Ahmad Syihab Bilal, pertumbuhan kompensasi pada tumbuhan oleh Yuliani Rahayu, kemudian dampak pertumbuhan kompensasi oleh Muhammad Razan Rizky Permana, dan faktor-faktor pertumbuhan kompensasi oleh saya sendiri. Waktu untuk presentasi, dipersilakan. Pengertian compensation growth atau pertumbuhan kompensasi merupakan gejala pertumbuhan yang tidak menentu pada makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Pertumbuhan kompensasi ini dipicu oleh pertumbuhan yang tidak normal sebelumnya, di mana pola dan respon pertumbuhan akan berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Perbedaan antara makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan kompensasi sebelum dan sesudah dewasa tubuh. Jika pertumbuhan jatuh di bawah potensi genetik, pertumbuhan dapat dipercepat dengan suplai nutrisi yang baik dan kontinuitas untuk mengejar pertumbuhan yang jatuh. Pertumbuhan kompensasi pada hewan. Pertumbuhan normal bagi hewan untuk kompensasi adalah mencapai ukuran dewasa dan kelanjutan dari pertumbuhan sebanding dengan pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kedewasaan ukuran. Akibatnya hewan yang pertumbuhannya terhambat menunjukkan ketika perbatasan dihapus tingkat pertumbuhan lebih besar daripada normal pada hewan yang usianya kronologis yang sama. Ini langsung. Selanjutnya, pertumbuhan kompensasi pada tumbuhan. Pertumbuhan kompensasi ini disebabkan oleh serangga, penyakit, ataupun kekeringan dan malnutrisi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal pada tumbuhan, yang membatasi pertumbuhan normal pada tumbuhan. Meningkatkan terjadinya setelah periode yang tidak menguntungkan ini berakhir. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan kompensasi ini mulai mendapatkan respon dari perubahan yang terjadi akibat dari sumber daya yang ada. Respon terhadap cahaya, air, nutrisi, hara, dan ruang kembali untuk melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan yang terjadi di luar masa kritis itulah kompensasi pada tumbuhan. Konsepnya, tumbuhan bisa berubah laju pertumbuhan mereka ketika kondisi lingkungan yang berubah. Selanjutnya, dampak pertumbuhan kompensasi. Pada musim kemarau, padang rumput hijau, bahkan jika tersedia, biasanya sudah matang dan akibatnya nilai gizinya rendah. Mengakibatkan pertumbuhan yang buruk pada hewan muda, kehilangan berat badan, dan juga reproduksi yang terhambat. Pada musim hujan, ketika kuantitas dan kualitas
rerumputan meningkat, bobot hidup hewan meningkat secara nyata. Selama periode ini, hewan mengkompensasi penurunan berat badan mereka selama musim kemarau, dan seringkali peningkatan berat badan lebih unggul dibandingkan dengan hewan yang tidak mengalami gizi buruk. Dampak pertumbuhan kompensasi. Sisi positifnya, terjadi pertumbuhan secara signifikan, dapat menjadi strategi pembesaran, pertumbuhan masif. Sisi negatifnya, beresiko kerdil permanen, input nutrisi lebih banyak, tingkat keparahan pada kondisi tubuh dapat diperparah karena kondisi sunting. Baik, kemudian faktor pertumbuhan kompensasi itu ada apa saja? Pertama ada dari usia. Usia ini dipertimbangkan dalam kaitannya dengan relatif matang bobot. Diketahui bahwa berbagai ras memiliki usia penyapian yang berbeda, pubertas yang berbeda, juga kedewasaan yang berbeda juga. Memasuk pakan berkualitas tinggi dapat meningkatkan tingkat perolehan dan menyebabkan kematangan seksual lebih awal. Masa kritis terhadap hewan, pengaruh pertumbuhan terutama pada organ juga akan menghasilkan volume yang berbeda-beda. Pola penyapihan pada hewan yang dibatasi secara langsung akan menjadi penghambat pertumbuhan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengimbangi dari yang normal. Ini menjadi pertumbuhan kompensasi pada anak hewan yang lahir. Yang kedua, ada ketersediaan pakan. Pakan di sini mempengaruhi dari performa pertumbuhannya. Pakan yang dibatasi pemberiannya dibandingkan dengan pakan yang ad libitum atau selalu tersedia akan memberikan performa yang berbeda pada pertumbuhan. Performa saat pakan yang dibatasi akan memberi celah antara pertumbuhan yang terjadi, di mana jumlah ketersediaan pakan akan terjadi di musim-musim tertentu, seperti musim kemarau yang mengakibatkan pertumbuhan terkompensasi. Tingkat ketersediaan pakan tergantung pada tingkat ketersediaan hewan dapat mempertahankan atau kehilangan dan menambah berat badan selama pembatasan pakan. Meningkatkan tingkat pembatasan pakan sebelum dimulainya kembali pemberian makan memungkinkan akan menghasilkan pertumbuhan kompensasi. Ketiga, ada jumlah pakan. Jumlah pakan di sini yang diberikan akan berbeda di saat ketika pemberian awal yang telah dibatasi itu. Hal ini disebabkan oleh perubahan bobot hidup hewan secara dramatis, yang mana memberi beban tambahan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dengan beban tinggi akan mengurangi waktu cerna suatu pakan. Kemudian yang terakhir ada metabolisme. Metabolisme didukung oleh kematangan organ metabolis yang baik. Metabolisme ini memberi dukungan pada energi yang masuk ke dalam tubuh untuk transfer menjadi pertumbuhan, baik secara volume ataupun perkembangan tubuh. Namun, bila organ pada tubuh hewan tidak bisa berkembang dengan baik pada masa awal pertumbuhan, maka metabolisme ini akan terhambat karena tidak maksimalnya sistem metabolis pada tubuh hewan ataupun tumbuhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 dari kami. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan pada pengucapan kata, mohon dimaafkan. Juga bila ada saran yang ingin kalian tulis, bisa kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.